Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa yang banyak membahas seputar pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2022. Kali ini saya akan membahas seputar surat yang pernah diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kemenak pusat dalam hal agar pelaksanaan PPG ini cepat tuntas, dalam artian semua guru-guru yang sudah lulus pretest sebagai syarat untuk PPG agar bisa melaksanakan atau mengikuti PPG tanpa harus antri bertahun-tahun. Nah, kita langsung saja. Surat yang terbaru sudah saya bahas di videonya di bawah, Bapak Ibu bisa lihat untuk yang tahun ini. Nah, ini saya bahas tahun di saat saya ini. Jadi di tahun 2020 itu memang Kemenak mengeluarkan surat. Nah, tahun 2000 ini usulannya untuk tahun 2021. Nah, Bapak Ibu tahu sendiri jika berurusan dengan APBD atau Pemda, karena tidak mungkin di tahun itu kecuali di awal barangkali diusulkan. Jadi mekanismenya agak lama. Nah, jadi Kementerian Agama membuat surat agar Kanwil di sini berkoordinasi dengan Pemda atau daerah atau pemerintah daerah dalam hal untuk pengajuan biaya PPG melalui APBD. Nah, jika misalnya dapat biaya ini, maka Bapak Ibu tidak perlu lagi antri bertahun-tahun. Nah, di tahun 2021 itu totalnya adalah sekitar 21.000 lebih khusus guru PAI. Nah, sedangkan guru PAI itu per tahun jatahnya hanya 5.000. Jadi jika 21.000 itu, jika misalnya fokus terhadap biaya APBN, maka kurang lebih bisa 6 tahun. Nah, karena ada surat dikeluarkan Kemenak, nanti akan ada lagi dikuatkan oleh Kanwil, maka berdasarkan data Kemenak 127 daerah itu memberikan bantuan APBD atau juga disebut dengan Pemda peduli terhadap guru agama Islam yang mengajar di sekolah Kemendikbud atau sekolah dinas atau juga sekolah umum disebutnya. Nah, bukan guru PAI di madrasah. Nah, oleh karena itu, jadi antrian menjadi tidak lama. Ya, boleh dikatakan antriannya tidak menjadi panjang. Kalau tidak salah itu kurang lebih menjadi 2 atau 3 tahun. Nah, yang sekarang PPG, guru PAI maupun guru madrasah itu adalah sisa guru yang sudah lulus pretest di tahun 2018 dan tahun 2019. Nah, ini di sini ada penyebutan biayanya, walaupun ini berubah ketika daring, jadi 5 juta kalau tidak salah ada di bawah. Tidak ada. Nah, ini daftar namanya di calon peserta PPG di tahun 2000. Karena di tahun 2020 itu PPG tidak ada atau PPG ditiadakan karena Covid. Nah, di tahun 2021 mungkin Kemenak mengambil langkah karena di tahun 2020 ini PPG ada di Kementerian Pendidikan, mereka full daring. Ya, boleh dikatakan pertama. Nah, di Kemenak ya pertama, namun yang kedua setelah di Kemendikbud. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di tahun 2021 itu full daring pertama. Sedangkan di Kementerian Pendidikan itu mereka sudah PPG full daring di tahun 2000. Nah, Bapak Ibu bisa tanya-tanya. Nah, ini datanya
guru-guru yang lulus pretest di tahun 2018 dan 19, sekitar 21.000 totalnya, khusus guru PAI yang jatah kota APBN-nya itu hanya 5.000 per tahun. Nah, dan merupakan menurut saya sukses. Jadi banyak memang Pemda memberikan bantuan. Berdasarkan data Kemenak, di website Kemenak 127 diberikan penghargaan oleh Kementerian Agama, diserahkan oleh Wakil Menteri. Di website Kemenak Bapak Ibu bisa lihat ada 2 beritanya di situ. Nah, jadi daerah diberikan penghargaan sebagai peduli terhadap guru PAI. Jadi pemerintah daerah itu, kalau tidak salah saya, sekitar 500 lebih Pemda atau pemerintah daerah, kabupaten kota. Nah, provinsi sudah jelas 34. Nah, jadi untuk pemerintah kabupaten kota itu sekitar 500-an. PU bisa bayangkan, dari 127 itu berapa persen? Kita cek berapa persentasinya. 127 dibagi 516 kalau tidak salah. Hanya 24%. Jadi Pemda yang memberikan bantuan atau peduli terhadap guru PAI di daerah, kabupaten kota khususnya, itu hanya 24%. Ya boleh dikatakan 1/4. Jadi memang masih sangat kecil. Artinya, rata-rata pemerintah daerah itu memang tidak menganggarkan untuk biaya PPG guru PAI. Nah, makanya untuk Kementerian Agama berusaha mengetuk atau berkoordinasi bahasanya di sini, baik itu Kanwil kepada Pemda, dalam hal ini Dinas Pendidikan, DPRD, dan pemerintah daerah itu sendiri, dalam hal ini gubernur. Nah, ada di satu daerah, nah juga sudah saya ceritakan di video di bawahnya, itu ada satu daerah langsung menganggarkan setiap tahunnya itu 35 guru untuk PPG. Nah, jadi itu tidak perlu lagi berjuang. Nah, namun seperti saya katakan tadi, hanya 127 saja yang peduli di tahun 2021. Nah, di tahun 2022 ini, nah, Bapak Ibu bisa lihat di tahap 2 hanya berapa daerah yang memberikan, namun datanya belum dipublikasi oleh Kemenak di websitenya. Nah, apakah 127 itu masih memberikan bantuan atau bertambah karena yang lulus pretest di tahun 2018-2019 yang belum PPG di tahun 2021. Nah, yang PPG sekarang, nah di tahap pertama itu sudah jelas biaya APBN. Nah, di tahap kedua ini, kalau tidak salah saya, biaya APBD. Nah, nanti insya Allah ada tahap ketiga. Nah, itu direncanakan mengusulkan untuk dari jalur biaya LPDP, Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan, LPDP, yang selama ini banyak memberikan beasiswa kepada yang baru lulus SLTA atau mahasiswa-mahasiswa baru, ataupun yang masih dalam kuliah reguler, bukan kuliah keprofesian. Nah, dalam hal ini tahun ini Kemenak mengusulkan untuk mendapatkan biaya dari LPDP tersebut. Nah, karena kemungkinan untuk yang sudah lulus pretest 2018 dan 2019 di tahun ini akan tuntas jika misalnya biaya LPDP dapat. Nah, jika dihitung-hitung dari 13.000 yang tersisa di tahun 2022 ini yang tidak PPG di tahun 2021 karena keterbatasan kuota, berarti bisa tuntas di tahun ini. Nah, misalnya dari 13.000, 5.000 biaya APBN. Nah, berarti masih tersisa sekitar berapa? 8.000
jika misalnya 8.000 itu di tahap 2 ini bisa habis dengan dibiayai oleh Pemda, maka di tahap ketiga, nah bisa jadi kemungkinan Bapak Ibu guru yang lulus pretest di tahun 2022 ini akan PPG. Nah, tidak ada yang tak mungkin. Karena yang lulus pretest di tahun 2022 ini saya lihat sangat banyak. Rata-rata 90% ke atas di setiap daerah. Bahkan 95 ada yang di salah satu daerah postingannya. Nah, karena memang bahkan di tempat saya dari semua guru SLTA itu yang tidak lulus hanya satu. Nah, berarti 99% hanya satu orang yang tidak lulus. Nah, jika misalnya jumlahnya itu 20 orang, berarti hanya 0,5%. Nah, hanya 5%. Berarti 95% lulus. Jadi rata-rata memang tingkat kelulusan sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, makanya Kementerian Agama mengusahakan agar Pemda peduli dan mereka terus mengetuk. Nah, karena jika Bapak Ibu dapat biaya APBD, nah itu PPG tanpa antri. Nah, jadi beberapa komentar di Facebook di grup itu, Bapak Ibu tunggu saja, terus lagi semua sudah diatur oleh panitia pusat. Nah, ini menurut saya pemikiran yang sesat. Ya, menurut saya. Ya, terserah setuju atau tidak. Nah, karena usaha di pretest betul sudah usaha ujian dan seterusnya lulus. Nah, karena ada usaha lagi. Karena di biaya APBD ini, untuk mendapatkan biaya APBD ini, memang ada 3 jenis guru ini. Ya. Yang pertama itu dia hanya menunggu saja. Ya, untuk PPG ini, ya, yang pertama dia menunggu saja. Nah, ini kalau menunggu mendapatkan biaya APBN, nah ini yang terkadang tidak sabar. Walaupun guru agama tidak ada yang sabar. Silahkan cek di grup-grup PPG itu, banyak komentar kapan PPG. Nah, padahal sudah dikasih tahu jalurnya. Nah, terus lagi ada daerah yang memang sudah menganggarkan. Nah, ini mudah. Misalnya daerah-daerah yang kaya PAD-nya, pendapatan asli daerahnya. Saya contohkan misalnya daerah mana seperti itu. Yang kaya PAD-nya, daerahnya memang sudah menganggarkan karena kepedulian terhadap guru agama ini, karena memang kenyataan dan diketahui oleh seluruh Indonesia ini. Ketika guru ini mengadu ke Kemenak, mereka terkadang disuruh kembali tanyakan ke dinas. Maksudnya dinas pendidikan yang menaungi sekolah mereka mengajar. Nanti lagi dinas menyuruh lagi tanya ke Kemenak. Nah, jadi memang seperti bola. Nah, itu sudah diketahui secara nasional, sudah menjadi rahasia umum. Nah, jadi ada daerah ini yang memang tahu hal seperti ini. Nah, maka mereka mengambil beberapa kebijakan, diantaranya langsung menganggarkan guru agama ini. Menurut saya luar biasa daerahnya. Makanya Kementerian Agama memberikan penghargaan. Ya, karena memang ya boleh dikatakan terzolimi dari segi hal mengajar di sekolah umum, masalah pembinaan keilmuan Kemenak. Jadi memang ada 2 orang tua. Nah, jadi memang terkadang kasihan, minta ke sana tidak dapat, nanya ke sini disuruh ke sana. Jadi seperti bola pingpong, bolak-balik. Nah, akhirnya guru-guru agama jadi malas mengurus. Nah, saran saya Bapak Ibu jangan lemah. Nah, itu yang santai. Yang ketiga ini menurut saya yang banyak dilakukan di tahun 2020 hingga 2021, yaitu guru-guru agama ini melalui Akpai, MGMP, itu mereka bergerak. Yang pertama itu mendatangi ke Kemenak sebagai
suwon kalau bahasa Jawa, izin, minta saran. Nah, maka Kemenak, kalau saya dulu disuruh menanyakan ke Kanwil, maka datanglah ke Kanwil. Ketika datang ke Kanwil, nah Kanwil membuatkan surat daftar nama satu kabupaten kota atau SLTA yang lulus pretest yang sudah siap PPG karena sudah memenuhi syarat. Maka nanti dibawa ke dinas. Nah, nanti dinas akan menyuruh kembali ke DPRD. Nah, setelah bertemu dengan DPRD, dalam hal ini Komisi 4, nah, kalau di provinsi Komisi 4 bidang pendidikan. Nah, di daerah lain saya tidak tahu komisi berapa. Nah, ketika ditemui nanti ada arahan-arahan. Nah, misalnya audiensi dari lintas dinas ini. Nah, nanti ada Kemenak, terus lagi ada Kanwil, ada dinas, dan ada DPRD, dan juga ada dari pihak pemerintah sendiri. Jadi lengkap. Jadi ketika DPR-nya oke, nah tinggal dikawal saja lagi. Nah, ini menurut saya perjuangan, namun tidak semudah seperti itu. Untuk mendapatkan jadwal bertemu dengan DPRD barangkali hari ini. Nanti lagi untuk audiensi yang bisa hadir semua. Nah, ini jadi perlu. Jadi harus membuat surat melalui MGMP maupun Akpai. Jadi kawan-kawan guru membuat audiensi, saran saya tentukan juru bicaranya. Nah, biasanya guru-guru yang bahasanya bagus, luas pengetahuan, dan tentunya memegang data. Jadi berapa jumlah data Bapak Ibu guru yang siap PPG, dalam artian yang sudah lulus pretest di tahun ini, tahun 2022. Nah, jadi ketika dapat, tahun depan sudah pasti Bapak Ibu PPG. Nah, jika sudah diketuk APBDP, nah, maka tahun depan sudah pasti Bapak Ibu di PPG. Nah, tinggal diurus oleh Kanwil. Nah, Kanwil maunya bekerja sama dengan MOU-nya dengan LPTK mana. Nah, tentu setiap daerah berbeda. Jika misalnya daerah Bapak Ibu ada LPTK penyelenggara PPG, biasanya tidak lari dari LPTK tersebut. Nah, kan tidak mungkin daerah mau, sedangkan uangnya uang sendiri. Sedangkan LPTK di daerah tersebut ada. Misalnya saya contohkan DKI Jakarta. Itu kan kampusnya banyak, LPTK-nya banyak. Yang terkenal di sana UIN Hidayatullah. Nah, kalau tidak salah. Nah, itu yang salah satu LPTK penyelenggara PPG. Kalau di Bandung, diantaranya yang terkenal jelas UIN Sunan Gunung Jati. Nah, di Jogja yang terkenal UIN Sunan Kalijaga. Nah, di Malang, ada UIN Malang. Nah, bahkan di Jawa Timur itu banyak, ada UIN, ada Jember, terus lagi. Nah, jadi banyak. Di Jambi ada UIN khas Jambi, di Palembang juga ada. Nah, di Medan ada, di Padang ada. Nah, jadi setiap daerah. Kalau tidak salah UIN Susko saja yang tidak menjadi penyelenggara di tahun 2021 dan di tahun ini kalau tidak salah saya, di wilayah Sumatera. Nah, di tempat saya memang belum ada UIN. Nah, masih berstatus STAIN, selevel sekolah tinggi. Masih belum naik posisinya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu berjuang pelan-pelan, karena jika berjuang di tahun ini masih ada kesempatan untuk memasukkan di pembahasan APBDP, walaupun barangkali tidak diketok. Nah, walaupun masih ada kemungkinan dapat di APBDP. Karena ketika di APBDP ya, anggaran belanja perubahan, jika misalnya masuk saja pos untuk biaya PPG sekian orang, misalnya 500 orang di suatu daerah, nah maka tahun depan sudah bisa kemungkinan besarnya itu untuk
biaya PPG. Nah, tinggal diurus oleh Kanwil. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mekanisme detailnya, saya yakin Bapak Ibu punya teman, kenalan, nah, tahu bagaimana pengusulan pos-pos anggaran di APBD. Mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Insya Allah kalau Bapak Ibu nonton video ini sampai selesai, insya Allah akan tercerahkan. Walaupun soal berjuang atau bergerak itu tentu kembali kepada Bapak Ibu serta kawan-kawan, bagaimana tingkat kekompakan baik di kabupaten kota yang ada di guru TK, SD, SMP maupun di SMA, SMK, SLB. Nah, karena itu sekarang dipisah. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.